Sebuah kisah kehidupan datang dari sepasang suami istri yang kami samarkan namanya. Sebut saja ia bernama Angga dan Ayu. Konon, keduanya sudah membangun rumah tangga hingga ia dikaruniai 2 orang anak. Dulunya Ayu sangat terkenal karena kecantikannya. Namun di usianya yang sudah mulai menua dan kulitnya yang sedikit mulai keriput, kini Angga mulai berubah perlakuan dan kasih sayang pada Ayu. Tak lain karena pengaruh orang ketiga yang hadir di tengah rumah tangga mereka. Beberapa lama kemudian, rumah tangga mereka pun sudah tak bisa dipertahankan. Karena Angga yang semakin hari terlena oleh varas si gadis muda itu. Tak berlangsung lama, Angga dan si gadis muda yang bernama Dini itu melangsungkan pernikahannya dengan cara yang sangat nekat, tanpa pernah memperdulikan sakitnya hati Ayu atau istrinya Angga. Tega memang si Angga. Tapi begitulah nasib malang Ayu yang harus diterimanya. Ia harus menekan air matanya, harus menahan air matanya demi anak-anak mereka. Awalnya Ayu mau dimadu, namun karena Angga tak merasa nyaman dengan istri barunya, hingga Angga pun mengambil keputusan untuk menceraikan Ayu dengan cara yang sangat sadis, dengan suara yang terus mengusir Ayu serta kedua anaknya yang masih kecil. Sejak itulah Ayu harus hidup pontang-panting banting tulang menghidupkan kedua anaknya. Beberapa lama kemudian, dari sulitnya hidup dan hari-hari yang dijalankan Ayu tanpa pekerjaan, ia mencari pekerjaan sana-sini hingga akhirnya memutuskan diri untuk kerja di sebuah salon kecantikan. Hari-hari yang ia lalui di tempat kerjanya, Ayu tak jarang tiba-tiba meneteskan air mata. Karena saat itu Ayu mengenang nasibnya yang malang dan perlakuan mantan suaminya yang tak berperi kemanusiaan. Sebab itulah semua teman kerjanya bertanya pada Ayu, ada apa gerangan? Mulailah Ayu curhat pada teman-temannya tentang kenyataan hidupnya yang pahit. Beberapa lama kemudian, teman-temannya Ayu yang sudah mengetahui cerita mirisnya Ayu akhirnya memberikan saran pada Ayu agar ia sebisa mungkin merawat dirinya agar menarik kembali dan bisa membuat sang mantan jatuh hati melebihi dari istri mudanya. Nasihat baik itu Ayu renungi dan benarkan. Lalu keesokan harinya, Ayu lebih mulai peduli pada dirinya dengan merawat diri, berdandan rapi, dan menjaga tubuhnya yang dulu sempat menjadi rebutan. Beberapa bulan kemudian, Ayu pun mulai terlihat lebih cantik, bahkan hampir mengalahkan
kecantikannya yang dulu. Karena kulit keriputnya pun kini kembali bening. Giginya bersih, tertata rapi, bodinya pun montok seperti wanita yang masih muda. Jari jemarinya bersih dan sangat mulus. Hingga tak lama dari sana, Ayu pun bertemu dengan seseorang pria dari negeri Malaysia, yang secara kebetulan mereka bertemu saat makan siang di sebuah rumah makan dekat tempat kerjanya. Aneh, saat lirikan pertama si pria agak tua asal Malaysia itu spontan terkaget melihat Ayu yang tampil menarik. Maka tanpa berlama-lama, ia langsung menghampiri Ayu hingga berkenalan dengannya. Saat itu sebagai janda, Ayu tak menolak. Ayu santai saja dan menghadapi si pria itu. Maka sejak itulah terjalin kedekatan antara Ayu dan pria asal Malaysia itu. Tak berlangsung lama, hanya hitungan hari, keduanya memutuskan untuk mengikat kasih sayang. Sejak itulah Ayu mulai lebih mengetahui si pria asal Malaysia itu. Namun ternyata ia bukan orang sembarangan, melainkan ia seorang big boss yang kaya raya dengan bisnis yang ia miliki. Dan tak kalah penting, pria itu sangat baik bodinya, walau memang sedikit tua. Sejak itulah Ayu kembali bisa tenang dan tak risih menghidupi kedua anaknya. Karena sikap baik dan penolongnya si pria asal Malaysia itu, yang mau menerima Ayu apa adanya. Walaupun ia seorang janda dan beranak dua pun, ia rela menerima semua kenyataan itu. Beberapa lama kemudian, hubungan Ayu dan pria asal Malaysia itu semakin serius dan romantis. Pria itu sangat peduli pada kedua anaknya, apalagi sama Ayu sendiri. Tak sungkan-sungkan pria itu merelakan ribuan ringgitnya untuk memenuhi kebutuhan Ayu dan anaknya. Bahkan pria itu sempat membelikan Ayu sebuah mobil sebagai bukti kesungguhan cintanya pada Ayu. Belum lagi ia memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta membiayai kedua anaknya Ayu. Begitulah pria asal Malaysia itu memanjakan Ayu. Semakin hari, pria tua asal Malaysia itu semakin terhanyut dengan perlakuannya dan paras cantiknya Ayu, hingga pria itu lebih serius dan akhirnya mengajak Ayu ke pelaminan dengan tujuan agar ia bisa memiliki Ayu seutuhnya. Kesungguhan dan ketulusan yang diberinya pada Ayu sudah tak diragukan lagi. Hal itu membuat Ayu yakin seyakin-yakinnya bahwa pria itu adalah yang terbaik baginya. Singkat cerita, hubungan keduanya lebih ke arah perencanaan tentang pernikahannya, hingga mendapat kesimpulan akan melangsungkan pernikahannya 1 bulan lagi. Melewati hari-hari itu bagi pria asal Malaysia itu begitulah lama terlalui, karena rasa ingin memilikinya kian tumbuh. 2 minggu kemudian, menjelang hari yang sudah mereka sepakati untuk melangsungkan akad nikahnya, pria asal Malaysia itu minta izin pada Ayu dan keluarganya untuk pulang ke Malaysia guna untuk memberitahu keluarganya akan dirinya yang sebentar lagi akan menikah dengan Ayu. Namun,
Di sela-sela pria itu meninggalkan Ayulah, kejadian yang tak tahu malu dan balas budi terjadi. Di mana saat kesepiannya, Ayu secara tak sengaja bertemu mantan suaminya yang sudah beristri lain itu. Saat itu sang suami super kaget dan hampir tak percaya, sambil menunjuk kepada Ayu dan menggelengkan kepalanya sambil melihat perubahan fisik pada Ayu yang kini sudah terlihat montok dan menarik. Sangat berbeda dengan saat ia meninggalkan Ayu. Sembari bertanya, "Kamu Ayu kan? Kamu Ayu kan?" Kagetnya pada Ayu. Lalu dengan manggut-manggut Ayu menjawab, "Ya, aku Ayu yang dulu." Di sanalah kembalinya sang suami mulai bertemu. Lalu di pertemuan itu ia membujuk dan merayu hingga mampu meyakinkan Ayu bahwa ia ingin kembali lagi padanya dan berjanji untuk tak mengulangi lagi perbuatannya yang sudah lalu. Bujuk rayu itulah yang membuat Ayu kembali luluh dan serasa seperti terhipnotis, melupakan si pria asal Malaysia itu. Tak cukup sampai di sana, Ayu yang memang masih sayang pada mantan suaminya pun sedikit terlarut bujuk rayunya. Lalu beberapa lama kemudian, karena mereka ingin melanjutkan obrolannya, mereka membuat janji untuk bertemu lagi di sebuah tempat istimewa. Singkat cerita, sesuai yang direncanakan, mereka pun kembali bertemu di tempat yang sudah mereka sepakati. Nah, di pertemuan itulah mereka saling berjumpa rayu dan mengenang masa lalu indahnya, hingga Ayu terlarut dan lupa diri. Maka terjadilah di tempat itu, mantap, Ayu dan sang mantan suaminya. Bagaimana dengan si pria tua asal Malaysia itu? Beberapa hari kemudian si pria itu dengan sengaja berdiam tanpa mengabari Ayu akan dirinya yang kembali ke Indonesia dengan maksud memberi Ayu surprise. Namun apa yang terjadi? Bukan kebahagiaan yang ia temukan, melainkan Ayu yang sedang kurang wajar dengan mantan suaminya di tempat kerjanya. Sejak itulah Ayu tak bisa elakkan apa yang dilihat pria asal Malaysia itu dengan mata kepalanya sendiri saat dirinya bersama sang mantan suaminya. Kecewalah pria itu dan memutuskan untuk kembali ke negerinya, membawa luka hatinya yang dalam.